Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pekan lalu telah kita jelaskan bagaimana sebab terjadinya perang Hunain, di mana kabilah Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri yang kemudian menyiapkan pasukan untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya yang lebih dahulu datang ke arah Hunain, dan rupanya mereka kemudian memasang pasukan-pasukan yang tersembunyi di balik-balik bukit, sehingga ketika kaum muslimin masuk ke dalam lembah, tiba-tiba mereka serang dengan hujan anak panah yang tiba-tiba, yang menjadikan sahabat sebagian terluka dan sebagian pada mundur. Terutama ketika itu banyak juga di antara peserta perang yang baru masuk Islam. Sekitar 2.000 orang baru masuk Islam. Akhirnya mereka pun mundur, ya, dan sudah kita jelaskan di antara akibat kekalahan di awal pertempuran perang Hunain adalah karena rasa ujub dengan jumlah yang banyak, ya. Akhirnya Rasulullah SAW tetap maju, sebagaimana kita jelaskan, Rasulullah SAW tetap maju, beliau tidak mundur, disertai dengan segelintir kecil sahabat maju ke depan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma nazzil nasrak, ya Allah, turunkanlah pertolonganmu, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memanggil pamannya Al-Abbas. Al-Abbas pamannya Nabi SAW, termasuk yang bersama Nabi SAW di depan. Kemudian Nabi berkata, dan dia adalah seorang yang suaranya sayyid, yaitu suaranya sangat keras, ya. Maka Rasulullah berkata, ya Abbas, nadi ashabas samurah. Rasulullah berkata, wahai Abbas, panggillah ashabus samurah, yaitu orang-orang yang membaiat Nabi SAW di bawah pohon samurah, baiat ridwan, yang sudah pernah kita jelaskan dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ya, yang Allah turunkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon, dan jumlah mereka sekitar 1.500 orang. Sekitar 1.500 orang. Rasulullah SAW menyuruh Abbas bin Abdul Muttalib untuk memanggil mereka. Maka suara Abbas sangat kuat, dia berkata, ya lal muhajirin, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, karena yang ikut berserta Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah adalah kaum muhajirin. Ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, wahai kaum muhajirin. Semakal kemudian Abbas berteriak dengan suara yang sangat lantang, ya lal ansar, wahai kaum ansar, ya lal ansar, wahai kaum ansar. Tatkala kaum muhajirin dan kaum ansar mendengar suara Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka mereka langsung balik. Mereka berkata, labbaik, labbaik, kami penuhi panggilanmu, kami penuhi panggilanmu. Maka seorang ingin membalikkan ontanya yang kabur, ingin balik menuju kepada Nabi, ontanya tidak mau balik. Maka dia pun mengambil peralatan perangnya, dia pikul di pundaknya, kemudian dia tinggalkan ontanya, dia ambil pedangnya, dia ambil perisainya, kemudian dia meninggalkan ontanya, lantas dia pergi menuju ke arah suara tersebut, yaitu ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas terus memanggil, ya lal muhajirin, ya lal ansar. Kondisi genting, ya, pasukan hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Abbas berkata, fawallahi laka anna atfatahum hina sami'u sauti atfatul baqari ala auladiha. Kata Al-Abbas, seakan-akan ketika mereka balik menuju suaraku, mereka muter balik menuju suaraku, seperti seekor sapi yang kemudian mendengar teriakan anak-anaknya, langsung balik menuju kepada anak-anaknya, ya, balik dengan cepat, ya. Dan inilah para sahabat, ya, ketika dipanggil dengan panggilan keimanan, maka mereka segera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Allah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah." Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan, dalam banyak lokasi, dalam banyak pertempuran Allah telah menolong kalian. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika perang Hunain kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Falam tughni ankum syai'a, tetapi jumlah yang banyak tersebut ternyata tidak mempengaruhi menolong kalian sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Sehingga bumi yang harusnya luas terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur. Allah ceritakan bagaimana kondisi perang Hunain. Ya. Karena para sahabat bangga dengan jumlah yang banyak, ya, karena biasanya jumlah sedikit mereka menang, kali ini jumlah mereka banyak, mestinya tidak kalah. Lan nuglabal yauma min qillah, sebagian mereka nyeletuk dengan berkata kita tidak akan kalah gara-gara jumlah sedikit karena jumlah kita banyak. Sehingga Allah mengatakan falam tughni ankum syai'a, jumlah kalian yang banyak tersebut tidak bisa membantu sama sekali. Oleh karena seorang jangan sekali-sekali bersandar kepada sebab, ya. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Bi rahmatika astaghits, aku dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepada engkau. Fa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku, ya. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan diriku kepada diriku. Ya, jangan kau pasrahkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Yaitu peganglah urusanku. Ya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang begitu luas terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian mundur, lari. Kata Allah, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih." Kemudian Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya. Rasulullah maju sendiri, tenang. Tidak tidak bingung menghadapi suasana yang mengerikan ketika itu dengan hujan anak panah. Kata Allah, wa 'alal mu'minin, dan Allah turunkan keterangan bagi kaum mukminin, kaum muhajirin, kaum ansar, kemudian datang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala junudan lam tarauha, maka Allah turunkan malaikat yang kalian tidak melihat malaikat tersebut. Maksudnya pasukan yang kalian tidak lihat, maksudnya para malaikat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah memberi azab kepada orang kafir, wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itu balasan bagi orang kafir. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala ma yasha'ullahu ghafurur rahim. Kemudian Allah menerima taubat bagi orang-orang yang Allah kehendaki setelah itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi malaikat turun, namun malaikat tidak ikut berperang, hanya menakut-nakuti kaum musyrikin. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdurrahman Maula Ummu Burthun, dia waktu itu ikut perang Hunain dan dia dalam kondisi kafir. Setelah itu dia masuk Islam. Dia bercerita ketika perang Hunain, dia berkata, "Lammal taqaina wal muslimun lam yaqumu lana hal basyatin faji'na nahushu suyufuna baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang kaum muslimin tidak bisa melawan kami, ya, tidak bisa melawan kami. Faji'na, maka kami pun datang menghunuskan pedang kami menuju di depan Rasulullah sallam, hatta idza ghashinahu, tatkala kami sudah mengepung Rasulullah sallam, idza bainana wa bainahu rijalun hisanul wujuh, tiba-tiba kami lihat laki-laki, sekelompok lelaki yang berwajah indah, berwajah tampan. Itu para malaikat yang turun membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu syahatil wujuh farji'u. Mereka berkata, malaikat tersebut berkata, lelaki-laki berwajah tampan berkata, syahatil wujuh, buruk wajah-wajah kalian. Farji'u, kembalilah. Fahuzimna, ternyata kami kalah, ya. Demikian juga dalam riwayat yang lain, ya, sebagian orang-orang yang ikut serta dalam perang Hunain, ya, mereka berkata, wa sami'na salatan baina sama'i wal ard ka imraril hadidi ala tastihil hadid fahazahumullah. Kami mendengar seperti suara salah itu besi, rantai besi yang dari langit, antara langit dan bumi, kami dengar suara di atas seperti besi yang ditarik di atas suatu tempayan terbuat dari besi, itu besi ketemu besi, suara yang melengking, ya. Fahazahumullah, maka Allah pun mengalahkan mereka. Akan tapi malaikat tidak ikut perang, Allah hanya turunkan membuat mereka takut, menjadi mereka gentar, ya, orang-orang musyrikin, dan ini berpengaruh. Kalau orang sudah diliputi dengan rasa takut, ini suatu kemenangan tersendiri bagi kaum muslimin, ya. Jadi malaikat hanya turun buat mereka takut, dan akhirnya mereka pun kalah, ya. Para malaikat tidak ikut berperang kecuali dalam perang Badar.
Adapun perang Hunain, malaikat hanya turun kemudian menakut-nakuti kaum musyrikin. Akhirnya kaum musyrikin kabur setelah kaum muslimin datang ramai kemudian balik menyerang mereka. Kaum musyrikin pun kabur. Dan Rasulullah SAW pada hari itu berkata, "Man qatala kafiran falahu salabuh." Barang siapa yang bunuh seorang kafir, bagi dia seluruh yang ada pada orang kafir tersebut. Dan ini di antara motivasi Nabi agar perang semakin semangat dari kaum muslimin. Selain diiming-imingi dengan surga, perkara duniawi juga ya. Selain ghanimah, ada ghanimah spesial. Jadi intinya kalau kaum muslimin menang ada ghanimah dibagi. Sang panglima atau pemimpin pasukan akan bagi ghanimah tersebut kepada pasukan berdasarkan andil mereka dalam peperangan. Tetapi ada bonus. Bonus kata Nabi, "Man qatala kafiran falahu salabu." Siapa yang bunuh orang kafir, bagi dia semua yang ada pada orang kafir tersebut. Artinya jika seorang bunuh orang kafir tersebut ternyata pegang pedang emas, ternyata pakai baju perang dari emas, maka semua jadi milik dia. Semua jadi milik dia. Dan ini menyemangati sebagian sahabat untuk semakin semangat berperang. Selain dijanjikan dengan akhirat, dijanjikan juga dengan dunia. Ya. Faqatala Abu Talhah al-Ansari yauma idzin 20 rajulan. Abu Talhah al-Ansari pada hari itu membunuh 20 orang dan semua diambil aslabnya, itu salabnya, apa yang dipakai oleh 20 orang itu semua jadi milik dia. Ya. Ini Abu Talhah al-Ansari. Abu Talhah al-Ansari, sebagaimana kita tahu adalah bapak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Tetapi bapaknya Anas itu Malik ibn Nadar ya, mati dalam kondisi kafir. Ya, masih kondisi kafir. Kemudian Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talhah al-Ansari, kemudian menikah dengan Abu Talhah al-Ansari. Ya. Dan Ummu Sulaim ternyata ikut juga bersama suaminya Abu Talhah dalam perang Hunain. Dan dia bawa pisau Ummu Sulaim. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik, anaknya berkata tentang ibunya, "Anna Ummu Sulaim ittakhadhat yawma Hunainin khinjaran." Bahwasanya Ummu Sulaim membawa pisau waktu perang Hunain. Fakana ma'ah, dia bawa terus pisau tersebut. Fara'aha Abu Talhah. Abu Talhah lihat istrinya bawa bawa pisau. Dia berkata, "Ya Rasulullah, hadhi Ummu Sulaim ma'ah khinjar." Ya Rasul, ini Ummu Sulaim istriku bawa pisau, pedang pendek ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhil khinjar? Ma hadzal khinjar?" Wahai Ummu Sulaim, apa ini pisau kau bawa? Jadi perempuan tidak ikut perang. Perempuan hanya membantu kalau ada orang terluka, menyediakan makanan, merawat orang yang sakit ya. Tapi Ummu Sulaim bawa pedang, khinjar, semacam pisau ya. Qalat ittakhadhtuhu, aku memang sengaja bawa ya Rasulullah. Indana minni ahad minal musyrikin baqartu bihi batnahu. Kalau ada seorang musyrikin mau dekat-dekat saya akan robek perutnya. Faja'ala Rasulullah SAW yadhak. Rasulullah SAW tertawa melihat keberanian Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Taib, ada kisah yang menakjubkan tentang seorang dikenal dengan Sahibul Jamal Ahmar, yaitu seorang yang membawa naik unta putih. Seorang jagoan, badannya besar. Wa kana amama Hawazin rajulun dhakham. Di depan kabilah Hawazin ada seorang laki badannya besar. Dia naik di atas unta putih. Dan dia bawa bendera hitam, ya. Kemudian dia bawa tombak yang panjang. Dia berjalan di depan orang-orang. Orang kabilah Hawazin semua di belakang. Kabilah Hawazin itu kabilah yang menyerang kaum muslimin. Fa idza adraka ta'ana bi rumhi, kalau dia dapat orang, dia tombak dengan tombaknya tersebut, panjang. Ya, kalau orang-orang tidak mendapatinya, ya maka dia angkat tombaknya tersebut, maka orang akan ikut dia. Intinya orang ikut dia, kemana orang ikut. Ya, artinya dia semacam panglima di situ ya, jagoan. Farasadahu lahu Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengekor orang ini. Dia ingin target bagi Ali bin Abi Thalib karena orang ini pemimpin, diikuti oleh orang-orang Hawazin ya. Dan seorang dari kaum Ansar juga bersama Ali. Dua-duanya mengekori orang ini, menjadi target orang ini. Bagaimana caranya? Kilahuma yuriduhu. Ali bin Abi Thalib ingin membunuh orang ini, yang Ansari tersebut juga ingin membunuh orang ini. Fadaraba, lihat bagaimana cara Ali menjatuhkan orang ini. Fadaraba Aliun urqubayil jamal. Maka Ali pun memotong dua kaki onta. Jadi urkub itu di atas tumit ya, urkub ya.
ada kaki, ada tumit, di atasnya urqub ya. Itu bagian yang lemah, maka Ali bin Abi Thalib memotong dua dia dari bawah dia langsung potong kedua kaki onta tersebut. Fawaqa ala ajuzihi, maka onta tersebut jatuh ke belakang ya. Kemudian orang itu pun ikut jatuh. Wa darabal ansaru saqahu ya. Maka Al-Ansari yang bersama Ali pun memotong betis orang yang besar tadi ya. Fatarha qadam bi nisfi saqihi. Maka kakinya lepas ya sampai tengah betis lepas. Fawaqa'a, dia pun terjatuh, maka waqtatalan nas hatta kanatil hazim. Maka orang berperang ramai, akhirnya mereka pun kalah ya. Mereka pun kalah. Masya Allah, maksudnya mereka berperang dengan kuat. Sekali sabit bisa lepas itu apa namanya? Kaki ya. Tapi ada juga kisah Abu Qatadah. Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Qatadah bercerita, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Hunain." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Falamma iltaqaina kanat al-muslimina jaulah. Ketika kami bertemu dengan kaum musyrikin, kaum muslimin sedang ada yang apa namanya berputar-putar, lihat kondisi ya. Fara'aitu rajulan minal musyrikin qad ala rajulan minal muslimin. Tiba-tiba aku melihat ada seorang dari kaum musyrikin, qad ala rajulan minal muslimin, dia sudah berada di atas kaum seorang muslim ya. Itu sudah di atas orang muslim ya. Kemudian ingin membunuh orang muslim tersebut. Orang musyrik ini ingin membunuh orang muslim. Fastadartu ilaihi hatta ataitu min waraihi. Maka ketika dia siap membunuh orang muslim ini, kata Abu Qatadah, aku pun berlari ke belakang orang ini dari arah belakang, hatta ataitu min waraihi, sampai aku tiba di belakang dia. Fadarabtu bisayf ala habli atiqi, maka aku pun hantam dia di sini di bagian pundaknya dengan kuat, mungkin sampai tembus ke bawah ya. Wa aqbala alayya, maka dia pun balik melihatku. Fadhammani, maka dia pun jatuh sambil memelukku. Orang tersebut langsung mati. Dia langsung jatuh dan dhammani dhammatan, dia pegang aku, dia peluk aku. Wajadtu min harihal maut, aku mencium dari dia aroma kematian. Tsumma adrakahul maut, kemudian dia pun mati. Fa arsalani, kemudian dia pun melepaskan aku. Falahiktu Umar bin Khattab, maka aku pun mendekati Umar bin Khattab. Aku berkata, malin nas ya. Qultu faqala malin nas, mereka berkata, ada apa? Umar berkata, ada apa dengan orang-orang ya. Qultu amrullahi azza wa jalla thumma innan nas raja'u ya. Perkara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang pun balik dari peperangan. Kemudian Rasulullah berkata, "Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuh." Maka Nabi berkata, siapa yang membunuh seorang musyrik, orang kafir, dan dia punya bukti bahwasanya dia membunuh orang kafir tersebut, falahu salabuh, maka dia mengambil seluruh yang ada pada orang kafir. Namanya salab. Sudah kita jelaskan tadi. Fakumtu, aku pun berdiri, aku berkata, man yashhadu li, siapa yang menjadi saksiku? Aku telah membunuh si fulan. Ya, siapa yang menjadi saksiku? Tsumma jalastu. Aku pun duduk, enggak ada yang jadi saksi. Tsumma qala dzalika tsaniyah. Nabi berkata lagi, siapa yang bunuh seorang musyrik dan dia punya bukti bahwasanya dia membunuh orang musyrik tersebut, maka bagi dia apa yang ada pada orang musyrik tersebut. Faqultu, aku berdiri, man yashhadu li, siapa yang menjadi saksi bagiku aku telah membunuh si fulan? Rasulullah SAW berkata 3 kali lagi, siapa yang bunuh seorang musyrik bagi dia dan ada buktinya, ada bukti yang menyaksikan dia bahwasanya dia telah membunuh orang musyrik tersebut, maka bagi dia apa yang ada pada orang musyrik tersebut. Aku berdiri, aku bilang, siapa yang jadi saksi bagiku? Rasulullah berkata, malak ya Abu Qatadah, ada apa kau ya Abu Qatadah? Aku pun cerita, ya Rasulullah, tadi saya ketemu orang begini, dia membunuh seorang muslim, akhirnya saya putar dari belakang, saya potong pundaknya, kemudian dia pun mati dalam pelukanku, dia memelukku dalam kondisi mati. Akhirnya ada seorang berkata, shadaqa ya Rasulullah, benar dia Abu Qatadah ya Rasulullah, wa salabu dzalikal qatil indi. Ya. Kata orang tersebut, ya Rasulullah,
sungguhnya dia benar, dia telah membunuh orang tersebut. Dan salabnya, semua yang ada di orang kafir yang terbunuh itu saya pegang. Fa'ardhihi min haqqi, maka berilah hak dia yang menyenangkan dia, ya. Akhirnya Rasulullah menyuruh memberikan salab tersebut, yaitu apa yang ada pada orang kafir tersebut, kepada Abu Qatadah. Fa'atani, kata Abu Qatadah, orang itu pun memberikan kepadaku semua milik orang kafir tadi. Fabi'tu dira, aku pun menjual baju perang tersebut yang dipakai oleh orang musyrik tersebut. Fabta'tu bihi makhrafan, dan akhirnya setelah itu aku dengan hasil penjualan tersebut aku membeli sebuah kebun fi Bani Salimah, kebun di Bani Salimah. Fa innahu la awwalu malin ta'assaltuhu fil Islam. Itulah hartaku pertama kali yang aku kumpulkan ketika dalam Islam, ya. Ini dapat salap yang banyak, itu dapat bawaan perang orang kafir yang banyak, dan dijual bisa dibelikan kebun, ya. Tapi ini kisah Abu Qatadah Harits bin Rabi'i, ya. Kisah berikutnya kisah Salamah ibn al-Aqwa. Imam Muslim meriwayatkan dari Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa terkenal orang yang kuat larinya sangat kuat. Dia berkata, "Ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hawazin." Kami berperang bersama Rasulullah melawan kabilah Hawazin, yaitu perang Hunain. Fa bainama nahnu natadahha, ketika kami sedang makan siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz ja'a rajulun ala jamalin ahmar. Tiba-tiba ada seorang naik onta putih, ya, kemudian dia masuk dalam, ini mata-mata musuh rupanya, tapi Salamah mengikuti orang tersebut, ya, karena pasukan banyak, mungkin dia diam-diam ikut gabung, ingin mata-matai kaum muslimin. Ini sebelum terjadi peperangan. Fa anakhahu, kemudian dia pun derumkan ontanya, famantaza'a talaqan min haqabihi faqayyada bil jam, kemudian dia ambil sebuah tali terbuat dari kulit, kemudian dia ikat ontanya. Thumma taqaddama yataqaddama al-qaum, kemudian dia pun maju, dia makan bersama para sahabat. Para sahabat juga mungkin tidak kenal, disangka siapa karena pasukan banyak. Wa ja'ala yanzur, kemudian dia melihat kondisi kami. Wa fina dha'fatun wa riqqatun fi dhahr, dan kita lemah, ya, dan ada kekurangan dari jumlah kuda kurang, ya, jumlah onta sedikit, ya. Wa ba'dhuna musyatun, dan sebagian kita hanya pasukan pejalan kaki. Setelah dia melihat kondisi kita, idh kharaja yashtaddu, kemudian dia pergi dengan segera. Fa atajamalau, kemudian naik ontanya, fa atlaqa qaidahu, kemudian lepaskan ikatannya. Tsumma anakhahu wa qa'ada alaihi, kemudian dia pun derumkan ontanya, kemudian naik di atas onta, kemudian dia gerakan, fa atharahu, lepaskan talinya, dia dudukkan, kemudian naik, kemudian dia pun kencangkan onta, maka dia gerakan onta pun fastadda bihil jamal, maka onta pun bergerak dengan cepat. Rupanya dia adalah tali'atun lil kuffar, mata-mata orang kafir. Fatabahu rajulun ala naqatin warqa, ya, kemudian ada seorang dengan onta hitam mengejar orang tersebut. Qala Salamah kuat lari, terkenal kuat lari. Fattaba'tuhu a'du, aku pun kejar laki-laki tersebut, aku berlari. Fakuntu inda warikin naqah, thumma taqaddamtu, aku pun kejar dia. Aku mengejar yang sahabat tadi yang mengejar, jadi onta hitam, onta putih. Maka aku pun mengejar sampai aku dapati onta muslim ini. Aku maju lagi, kejar, lari dengan cepat sampai aku mendapati di bagian pantatnya onta orang tadi, orang mata-mata tadi, ya. Ya. Taqaddamtu hatta akhadhtu bi khitamil jamal. Aku maju lagi sampai aku pegang gitu tali kekang onta orang tersebut. Fa anakhtu, kemudian aku tarik itu onta, ya. Falamma wada'a rukbatahu fil ardi, akhirnya onta tersebut dikaget karena ditarik sehingga dia tersungkur, ya. Ketika onta tersebut jatuh, tersungkur, ikhtarattu sayfi fadarabtu ra'sar rajul. Aku pun cabut pedangku. Waktu lari dia pedang masih di sarungnya. Kejar, akhirnya tarik itu onta. Ini luar biasa kuat, ya. Salamah bin Aqwa, ya. Kemudian dia pun jatuhkan onta, orang tersebut tersungkur, maka dia cabut pedangnya, dia penggal kepala orang tersebut. Maka kepalanya lepas dari tubuhnya. Thumma ji'tu bil jamal aquduh. Kemudian aku bawa onta tersebut, aku tuntun onta tersebut, dan di atas onta tersebut ada rahlunya, ada pelananya, kemudian ada pedangnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun menyambutku,
Rasulullah SAW berkata, "Man qatala rajul?" Siapa yang bunuh orang tersebut? Kata Salamah, "Ana, saya yang bunuh dia Rasulullah." Kata Rasulullah, "Laka salabu ajma'." Bagimu semua yang ada pada orang tersebut, salabnya untuk kamu. Tapi Rasulullah SAW mencari Khalid bin Walid karena di awal peperangan Khalid bin Walid termasuk yang terluka. Karena Rasulullah Khalid bin Walid depan pasukan berkuda, tahu-tahu justru jadi empuk, sasaran empuk ya. Kemudian dia terluka ya. Sehingga mereka pun kabur. Di antara yang terluka dan terjatuh karena luka yang parah adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kali ini dia terluka, tidak bisa ikut perang. Ya. Setelah kaum muslimin menang, Hawazin sudah kabur semuanya ya. Rasulullah setelah perang bertanya, "Mana Khalid bin Walid?" Ibnu Hibban meriwayatkan yang sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Azhar, dia berkata, "Khalid bin Walid kharaja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain. Fa kana ala khair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Khalid bin Walid keluar berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia naik kudanya Rasulullah. Dia naik kudanya Rasulullah. Jadi Rasulullah memuliakan dia naik kudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man yadullu ala rahli Khalid bin Walid?" Aku melihat Rasulullah pada hari itu mencari Khalid dengan berkata, "Siapa yang menunjukkan aku di mana kudanya Khalid bin Walid?" Ya, di mana pelananya Khalid bin Walid? Maksudnya di mana Khalid bin Walid? Kata Ibnu Azhar, "Fama syaitu aw sa'aitu baina yadayhi wa ana muhtalim aqulu man yadullu ala rajuli ala rahli Khalid bin Walid." Aku pun berjalan di depan Nabi, aku bertanya, "Siapa yang menunjukkan di mana Khalid bin Walid?" Ya. Hatta dulilna ala rahlihi fa idza huwa qa'idun mustanidun ila muakhkhari rahlihi. Tiba-tiba kami ditunjukkan kepada pelana Khalid bin Walid. Ternyata Khalid bin Walid sedang bersandar dengan rahlihnya, kayu di belakang pelana ya, terluka. Maka Rasulullah SAW pun datang kepada Khalid, fa nadhar ila rujurhihi, kemudian Rasulullah melihat kepada luka yang Khalid bin Walid, fa nafatha fi, Rasulullah SAW tiup luka tersebut, berkah agar sembuh ya dari luka tersebut ya. Ya, setelah perang Hunain orang-orang musyrikin kabur, kaum muslimin tetap mengejar mereka. Mereka kocar-kacir ya. Mereka kocar-kacir dikejar oleh kaum muslimin ya. Itulah kemenangan yang Allah berikan. Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasul wal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa 'adzaba alladziina kafaru. Kemudian Allah turunkan ketenangan bagi Rasulullah, bagi kaum mukminin. Dan Allah turunkan pasukan-pasukan yang kalian tidak lihat, yaitu para malaikat. Wa 'adzaba alladziina kafaru, Allah mengadab orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan itu balasan bagi orang kafir. Taib, ada suatu pengejaran yang di sini menyebabkan meninggalnya seorang sahabat bernama Abu Amir Al-Asy'ari, pamannya Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika Hawazin kalah, mereka kabur, ya. Ada yang kesana, ada yang kesini. Kemudian pimpinan mereka Malik bin Auf An-Nasri belum meninggal. Dia kabur, dia pergi ke Taif. Karena Hunain antara Mekah dengan Taif, maka dia pun kabur ke Taif. Dia kemudian berbenteng, di benteng ada Taif. Ya, Taif punya benteng yang kuat. Sebagian mereka ada yang kemudian pergi dan bermarkas suatu tempat namanya Autas. Maka Rasulullah SAW mengirim pasukan Sariyah yang dipimpin oleh Abu Amir Al-Asy'ari, dan dia adalah pamannya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa Al-Asy'ari ikut pamannya ketika itu mengejar sebagian pasukan Hawazin yang kabur. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Lamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Hunain." Ketika Rasulullah SAW selesai dari perang Hunain, Rasulullah SAW mengutus Abu Amir Al-Asy'ari, yaitu pamannya dia sendiri, dengan suatu pasukan ke Autas. Maka Abu Amir Al-Asy'ari ketemu dengan Duraid bin Simmah. Duraid bin Simmah sudah kita jelaskan di pada pertemuan lalu, seorang tua yang sudah sangat tua tapi dia pakar peperangan, yang dia kasih ide begini. Faqutila Duraid, maka Duraid dibunuh. Meskipun dia buta, tetapi dia punya andil dalam peperangan, maka dia berhak dibunuh. Seharusnya kan tidak dibunuh orang tua, tetapi karena dia yang ngatur peperangan, dia yang memberi masukan, dia meskipun buta tapi dia semacam panglima dalam peperangan kaum musyrikin, maka dia boleh dibunuh karena punya andil dalam peperangan. Ketika aku sedang berjalan dengan pamanku Abu Amir, farumiya Abu Amir fi rukbatihi, tiba-tiba ada panah mengenai lutut Abu Amir. Ramahu Jushami, ada seorang dari Jusham, orang musyrik, ya. Kemudian dia panah pamanku dengan panah, fa athbatahu, tidak bisa gerak karena panahnya sampai dalam, ya, masuk
masuk ke lututnya Abu Amir. Fantahaitu ilaihi, maka aku pun datang kepada pamanku, aku berkata, "Ya ammi, man ramak?" Wahai pamanku, siapa yang memanahimu? Fa asyara ila Abi Musa faqala dzaka qatilil ladzi ramani. Kemudian tunjuk, itu orang yang panah aku. Ya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku pun mengejar orang tersebut. Aku kejar orang tersebut sampai aku dapati dia. Falamma ra'ani walla fattaba'tu. Tatkala dia melihat aku, dia kabur. Aku pun kejar dia. Lalu aku berkata kepada dia, "Ala tastahi alla tathbut?" Kau tidak malu kabur? Ditantang. Kau tidak malu kabur? Ya. Ayo berkelahi, ayo berduel. Ditantang oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kabur terus kau tidak malu. Akhirnya orang tersebut berhenti karena dibilang kau tidak malu, dia berhenti. Akhirnya mereka pun berduel dengan pedang. Faqataltu, aku pun bunuh dia. Kemudian aku balik kepada pamanku yang terluka. Kemudian aku berkata, "Inna Allah qad qatala sahibak." Dia bilang, Allah, maka lihat bagaimana sahabat ini begitu hati dalam lafal. Dia berkata, "Inna Allah qad qatala sahibak." Sungguhnya Allah telah membunuh orang yang memanahimu. Padahal dia yang bunuh sendiri. Tapi bilang, Allah telah membunuhnya, selesai urusan. Qala fanzi hadha saham, kata pamanku, cabut ini panah dari lututku. Fanaza'tuhu, aku pun tarik karena dalam, aku pun tarik. Fanaza minhul ma, tiba-tiba muncrat darah seperti air. Ini berarti enggak bisa sembuh, ya. Faqala ya ibn akhi, dia sadar dia akan meninggal, dia berkata, "Wahai ponakanku, intaliq ila Rasulillah." Pergilah kepada Nabi, fa akrihu minni salam, sampaikan salam dariku. Wa qul lahu, sampaikan kepada Nabi, yaqulu laka Abu Amir istaghfirli. Sampaikan pesan dariku kepada Rasulullah bahwasanya aku Abu Amir mohon kepada Rasulullah istaghfirli. Doakan ampunan untukku. Istighfar buat aku. Kemudian akhirnya aku dijadikan wakil Abu Amir untuk mengurus pasukan. Ya, tadinya paman yang jadi pemimpin pasukan, karena dia meninggal akhirnya Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi pengganti pamannya. Wa makatha yasiran tsumma innahu mat. Kemudian tidak lama dia meninggal dunia. Tatkala pamanku meninggal dunia, aku pun balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di sebuah tempat tidur yang terbuat dari tikar, ya. Wa qad atharu rimalus sarir bi dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa janataihi. Maka tatkala itu tikar memberi bekas di mana pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bekas tikar, ya. Maka aku kabarkan tentang apa yang terjadi pada kami, dan aku kabarkan tentang kabar pamanku Abu Amir. Dan aku katakan, ya Rasulullah, qul lahu yastaghfiru li. Pamanku berpesan, sampaikan kepada Nabi agar mendoakan ampunan untukku. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, minta didatangkan air, maka beliau berwudu. Tsumma rafa'a yadayhi. Dan ini dalil bahwasanya disunahkan seorang berdoa dalam kondisi berwudu. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau angkat kedua tangannya tinggi, ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Abu Amir. Hatta ra'aitu bayadha ibtaihi, sampai aku lihat putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul angkat tangan benar-benar. Allahumma ighfir li Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Abu Amir. Ya. Rasulullah ulangi lagi. Allahumma ja'alhu yaumal qiyamah fawqa katsir min khalqika aw minan nas. Ya Allah, jadikanlah dia pada hari kiamat di atas banyak dari hamba-hambamu yang lain. Itu muliakan dia. Aku berkata, kesempatan Nabi mendoakan pamanku, aku berkata, wali ya Rasulullah, untuk saya Rasulullah. Doa buat saya juga ya Rasulullah. Fastaghfir, mohon ampun buatku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa lagi, Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Musa al-Asy'ari. Wa adkhilhu yaumal qiyamah mudkhalan kariman, dan masukkanlah dia pada hari kiamat di tempat cara masuk yang baik. Itu masukkanlah ke dalam surga, ya. Ini kisah Abu Musa al-Asy'ari dengan pamannya Abu Amir, ya. Ya, pesan dia hanya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah diampuni oleh Allah, selesai, tinggal masuk surga. Yang menghalangi seorang dari surganya lah dosa-dosanya. Tapi ada kisah Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Dia berkata, ayahku Sahal bin Hunayf mandi. Fanaza jubbatan kanat alaihi yawma Hunain hina hazamahu Allahul adu.
Maka dia pakai baju tadi, bajunya dia lepas, di baju yang dia pakai untuk berperang dia lepas bajunya. Ini musuh sudah kalah, sudah selesai perang Hunain. Dia mandi, dia buka bajunya. Wa kana rajulan abyad, bapakku kulitnya sangat putih. Hasanal jism wal jild, badannya bagus, kulitnya bersih, ya. Tiba-tiba ada seorang sahabat lain bernama Amir bin Rabi'ah. Lihat Sahal, mungkin dia kaget, kalau laki-laki ada laki-laki tapi badannya halus, badannya bagus, kemudian kulitnya putih. Sementara Sahal bin Hunayf sedang mandi. Faqala, maka dia komentar, dia berkata, "Ma ra'aitu kal yaumi qad." Aku tidak pernah melihat yang seperti pemandangan sekarang ini. Wala jariyatan fi sitriya bi ahsana jasadan min jasadi Sahal bin Hunayf. Aku tidak bahkan tidak ada gadis yang bersembunyi di balik di pingit yang badannya lebih bagus daripada Sahal bin Hunayf. Dia sebutin, saking putihnya. Dia tidak bilang Masya Allah, dia tidak bilang Tabarakallah, akhirnya kena ain. Fawu'ika Sahlun makana. Sahal ketika dia ngomong begitu langsung jatuh. Jadi dalil bahwasanya ain bisa saja terkena karena pandangan hasad dan bisa juga karena pandangan takjub. Bisa jadi karena hasad, bisa juga karena takjub tanpa menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washtadda wa'quhu, dan semakin parah sakitnya. Fa utiya Rasulullah sallallahu fa akhbarahu anna Sahal bin Hunayf wu'ik. Maka orang datang lapor kepada Nabi bahwasanya Sahal bin Hunayf sakit dan dia tidak bisa pergi bersama engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun datang dan dikabarkan kepada beliau apa yang terjadi tentang perbuatan Amir bin Rabi'ah yang memuji Sahal bin Hunayf tanpa menyebutkan Masya Allah. Sebelumnya dalam riwayat yang lain Rasulullah bertanya, hal tattahimuna fihi min ahad? Apa ada orang kalian curigai yang buat Sahal bin Hunayf jadi sakit? Qalu nadhara ilaihi Amir bin Rabi'ah. Orang-orang berkata, tadi Amr bin Rabi'ah melihat dia, habis itu dia sakit. Rasulullah SAW panggil si Amir. Fataghayyadha alaihi, Rasulullah tegas kepada Amir. Rasulullah berkata, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Kenapa salah seorang membunuh saudaranya atau menyakiti saudaranya? Halla idza ra'aitu ma yu'jibuka barakta? Tidakkah kalau kau melihat sesuatu yang menakjubkan engkau, hendaknya kau mendoakan keberkahan? Bilang Allah yubarik fik atau tabarakallah, ya, agar tidak terkena ain. Sandarkan keindahan yang kau lihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberkahi keindahan tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'a ahadukum syai'an yu'jibuhu falyubarrik fa innal aina haqqun." Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, maka doakan keberkahan dengan mengatakan Allahumma barik fih, Allah barakallahu fi atau barakallahu fik, atau Masya Allah tabarakallah, ya, karena al-ain itu benar adanya. Al-ain itu benar adanya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Amir, iktasil lahu, mandi kau, untuk airnya ditumpangkan kepada Sahal bin Hunayf. Maka dia caranya bagaimana? Amir bin Rabi'ah kemudian mencuci wajahnya, membasahi kedua tangannya, wa mirfaqai sikunya, kemudian membasahi kedua lututnya, wa atrafi rijlai, kemudian ujung-ujung kakinya, wa dakhilat azara, kemudian masukkan air di balik sarungnya, fi qadhin, ya, di sebuah tempat air, summa subba dzalikal, kemudian semua air yang bekas mandi dia semua dikumpulkan di sebuah tempayan. Semua dikumpul di sebuah tempayan dari yang bekas cuci tangannya, cuci sikunya, kemudian wajahnya, kemudian bagian di balik sarungnya, kemudian lututnya, ujung-ujung jarinya. Kemudian airnya tadi tidak dibuang, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, thumma subba dzalikal ma' ala Sahal bin Hunayf. Kemudian air tersebut dituangkan di kepala Sahal bin Hunayf, dituangkan ala ra'sihi, di kepalanya, wa dhahrihi, di bagian belakangnya. Kemudian Sahal bin Hunayf pun sembuh dan tidak jadi sakit, dan dia pun pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan ghanimah. Fajumi'at, ghanimah banyak banget, ya, karena ketololan dari Malik bin Auf An-Nasri yang ketika perang nyuruh semua istri dibawa, anak-anak dibawa, onta dibawa, kambing dibawa, semuanya dibawa, ngawur, ya, supaya enggak kabur. Ternyata kabur juga. Sebagian perkataan Duraid bin Simma bahwasanya percuma kau bawa itu, kalau waktunya kabur ya kabur tetap aja. Dan ternyata benar, mereka kabur dan meninggalkan semua itu. Akhirnya tawanan sangat banyak. Wa kana sabyu 6,000 minan nisa wal atfal. Tawanan jumlahnya 6.000. Mereka jumlahnya 20.000, tawanan 6.000 sendiri. Tawanan 6.000 wanita dan anak-anak. Wal ibil arba'atun wa ishruna alfan. Onta 24.000 onta.
Banyak 24.000 unta itu. Unta satu aja gede kayak gitu. 24.000 ekor unta. Wal ghanam aktsar min arba'ina alf syah. Kambing lebih dari 40.000 kambing. Lihat ghanimahnya banyak banget. Lebih dari 40.000 kambing. Wa arba'atu alaf uqiyah fiddah. 40 dirham di 4.000 kali 40 dirham. Berapa tuh? 4.000 kali 40 ya. 160.000 dirham. Fiddah, perak. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Mas'ud bin Amr al-Ghifari untuk menjaga ghanimah tersebut. Thumma amara biha fahubisat bil Ju'ranah. Kemudian disuruh untuk disimpan di Ju'ranah. Walam yaksibha, Rasulullah SAW belum membagi ghanimah tersebut. Karena perang belum selesai. Karena belum selesai karena Malik bin Auf An-Nasri kabur ke Taif. Maka Rasulullah SAW melanjutkan peperangan menuju ke Taif. Kekalahan besar-besaran dari mereka. Namun ada 4 orang mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Di antaranya Aiman bin Ubaid bin Ummi Aiman, kemudian Yazid bin Zam'ah al-Asadi, kemudian Suraqah bin Harith al-Ansari, Abu Amir al-Ash'ari. Mereka mati syahid. Yang terluka juga banyak. Ya, di antaranya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Taib, inilah selesai dari perang Hunain. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada Ghazwatul Taif insyaallah setelah lebaran. Setelah lebaran insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.